Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembacaan kitab Mukasyyafatul Qulub karya Imam Ghazali rahimahullah, yaitu dalam bab jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat ke-15. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang berada di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki berkata, aku tidak akan berbuat sesuatu setelah keislamanku kecuali memberi minum kepada jamaah haji. Yang lainnya berkata, aku tidak akan berbuat sesuatu setelah keislamanku kecuali memakmurkan Masjidil Haram. Adapun yang lain berkata, berjihad di jalan Allah lebih utama daripada semua yang kalian ucapkan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu menegur mereka, janganlah kalian berbicara keras di samping mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan firman-Nya tentang apa yang kalian perselisihkan itu. Allah SWT berfirman, apakah kalian menganggap bahwa memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir dan berjihad di jalannya? Kedudukan mereka tidak sama di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah At-Taubah Surat ke-9 ayat ke-19. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata tentang sesuatu yang tidak kalian lakukan? Amat berat, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Quran surah Sob surat ke-6 ayat ke-2 sampai ke-4. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, aku tidak menemukannya." "Apakah engkau bisa mengimbangi pahala seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatanmu, masuk ke masjid lalu sholat tanpa merasa lelah dan berpuasa tanpa berbuka?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak seorang pun dapat melakukan hal itu." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah tempat teduh yang memiliki sumber air jernih. Lalu dia berkata, "Alangkah nikmatnya jika aku dapat mengasingkan diri dari manusia, kemudian tinggal di tempat ini. Namun aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan niatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau lakukan hal itu, karena kedudukan orang yang berjihad di hadapan Allah lebih utama daripada sholat di rumah selama 70 tahun. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampunimu dan memasukkanmu ke surga? Oleh karena itu berperanglah di jalan Allah. Bagi yang terbunuh di jalan Allah, dia pasti masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan sahabatnya untuk beruzlah atau mengasingkan diri dari masyarakat, padahal dia hanya bermaksud beribadah kepada Allah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepadanya untuk berjihad. Oleh karena itu, betapa tidak pantasnya jika kita yang berlumuran dosa meninggalkan arena jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa, melakukan sholat yang khusyuk, rukuk dan sujud. Barang siapa yang meridhoi Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, dia pasti masuk surga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sangat gembira mendengar hal ini. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, ulangi sekali lagi ucapan Anda itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya dan menambahinya bahwa Allah akan meninggikan derajat seorang hamba sehingga 100 derajat. Jarak setiap derajat adalah sejauh langit dan bumi. Kemudian Abu Sa'id bertanya, "Amalan apakah yang dapat meninggikan derajat setinggi itu?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kita bacakan pada kesempatan kali ini.
bahwa jihad merupakan amalan yang paling tinggi dalam Islam, dan jihad ini merupakan amalan yang paling puncak dari amalan-amalan dalam Islam, karena jihad tidak hanya mengorbankan waktu, mengorbankan harta, tetapi juga jihad mengorbankan jiwa orang tersebut. Maka dari itu hendaknya kita berjihad dengan posisi kita masing-masing. Seorang ulama berjihad dengan ilmunya, dengan menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Seorang muazzin berjihad dengan azannya. Setiap orang memiliki arena jihadnya masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.